Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita diskusi tentang perspektif politik dan model sistem politik yang nanti dilanjutkan dengan diskusi, komentar, dan tanya jawab. Nah, dalam model politik itu, menurut Ramlan Surbakti itu dipengaruhi oleh 3 hal: sejarah, lingkungan, atau kultur, dan ideologi. Jadi model politik atau sistem politik dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh 3 hal tersebut. Sejarah mempengaruhi kemana modelnya, bagaimana modelnya, lingkungan mempengaruhi, ideologi juga mempengaruhi terhadap sistem politik. Nah, dalam sistem politik itu kita juga mengenal setidaknya dalam 3 hal, yaitu sistem politik otokrasi, sistem politik totaliter, dan sistem politik demokrasi. Apa itu sistem politik otokrasi? Yaitu sistem politik yang ruang lingkupnya itu terbatas. Dalam arti itu kekuasaan itu ada dalam lingkup yang kecil, yaitu ikatan kekerabatan, perjanjian, keturunan, suku, bangsa, dan agama, atau kekuasaan bersifat pribadi seperti kesultanan raja. Nah, kalau di Indonesia itu tentu sistem politik nanti akan dijelaskan lebih pada demokratis, tetapi corak yang muncul itu seperti di politik lokal dan desa. Politik lokal dan desa demokratis ya, tetapi sistemnya demokratis karena dipilih dan segala macam itu, tetapi coraknya lebih pada otokrasi. Semisal itu pada periode ini kepala desa, kemudian periode yang keduanya itu yang melanjutkan kepala desa, istrinya, anaknya, dan segala macam. Model-model seperti itu. Tetapi di Indonesia itu demokratis ya, dan corak seperti otokrasi. Ya mungkin demokrasi setengah hati lah. Dan itu bahkan juga berkaitan dengan kiai dan segala macam itu. Nah, otokrasi mengarahkan ke situ. Jadi partisipasi masyarakat, kompetisi, dan segala macam itu lebih sempit, ruangnya lebih sempit. Nah, yang lebih jelas, yang secara totalitas otokrasi itu seperti di Malaysia, di Arab mungkin seperti itu. Lalu apa aspek kebaikannya? Melemahnya tekanan pada persamaan, menekankan pada stratifikasi ekonomi. Kemudian lagi tidak ada jaminan kebebasan politik. Jadi tidak ada. Jadi orang-orang lain di luar kekerabatan, di luar keluarga raja, atau di luar yang ikut dalam perjanjian itu tadi itu tidak ada ruang untuk ke sana. Di luar suku tidak ada ruang untuk tidak ada ruang untuk menjadi pejabat publik atau berpolitik. Menekankan pada ketaatan terhadap kelompok kecil penguasa. Iya, ketaatannya itu tentu ketaatan pada penguasa. Perintah penguasa itu adalah perintah kebenaran yang harus diikuti oleh seluruh rakyatnya. Lalu menipisnya pemenuhan material, menekankan pada moralitas dan nilai-nilai moral. Pada satu sisi menipisnya pemenuhan material, konsep pembangunan dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat di negara yang seperti Arab dan segala macam itu justru pemenuhannya cukup tinggi dan moralitasnya tinggi juga, mengabaikan individualisme, kolektivitas berdasarkan kekerabatan. Mengabaikan kompetensi individu, siapa yang terbaik itu tidak ada di situ, siapa yang terhebat tidak ada di situ, tetapi siapa yang berkuasa itu adalah kekerabatan. Nah, primordialisme yang ditentukan oleh suku, bangsa, ras, dan agama. Bagaimana hubungan kekuasaan? Corak pelaksanaan kekuasaan ditentukan oleh kualitas pribadi pemimpin. Bersifat pribadi, sedikitnya sumber kekuasaan masyarakat, lebih bersifat negatif, tidak berkembangnya kelompok sosial, parpol, kelompok kepentingan, percarutan politik terjadi sekitar istana otokrasi dan ibu kota. Nah, peluang untuk negatif itu tinggi, peluang kekuasaan otoriter itu tinggi, peluang tidak baik kekuasaan dan pemerintahan itu tinggi. Tetapi lagi-lagi karena ini bersifat pribadi, yang menentukan
makmur tidaknya, sejahtera tidaknya, bagus tidaknya kekuasaan itu murni karena kepentingan kualitas pribadi pemimpin. Jadi kadang pada konteks kerajaan, pada satu sisi ketika si A yang menjadi penguasa karena karakternya keras, karakternya ganas misalnya, suka yang negatif, sehingga kerajaan dan negara itu otoritasnya tinggi, kekerasan tinggi, masyarakat terabaikan kepentingannya. Sebaliknya juga, ganti kekuasaan, keturunannya yang berkuasa karena sifatnya dermawan, sifatnya bijaksana, maka cenderung akan lebih baik. Jadi baik dan tidaknya itu bukan diatur oleh sistem, bukan diatur oleh kelompok partai, kelompok kepentingan dan pakar-pakar itu, tetapi pribadi pemimpin. Kalau pribadi raja itu kadang kan anaknya raja, anak yang pertama tidak baik jadi pemimpin, lalu anak yang cucunya itu baik, itu juga mempengaruhi. Itulah lemah dan kekurangan dalam konteks kekuasaan di otokrasi itu. Kemudian legitimasi kekuasaan, kewenangannya. Sumber kewenangan otokrat turun temurun ke bawah dan tradisi. Terus begitu berlanjut itu. Saya tidak tahu sampai kapan, mungkin sampai ada revolusi besar-besaran. Oke, hubungan ekonomi dan politik. Ekonomi sepenuhnya digarap oleh kekuasaan. Rakyat kecil hanya memiliki tenaga untuk menggarap lahan yang selanjutnya dikuasai oleh tuan tanah sebagai kaki tangan otokrasi. Industrialisasi dan pertanian modern dilakukan oleh penguasa asing bekerja sama dengan bangsawan. Jadi politik sudah dikuasai sepenuhnya oleh kerajaan, ekonomi sudah dikuasai juga sepenuhnya oleh oleh raja, oleh yang berkuasa, oleh pemimpin. Jadi kalau yang berkuasa itu tidak punya kepribadian yang sosial welfare-nya tinggi, welfare state-nya tinggi, yang menganut kesejahteraannya tinggi, kedermawanannya tinggi, maka rakyat selalu tertindas. Tetapi sebaliknya juga, kalau kepemimpinannya kuat untuk kepentingan rakyat, maka sebaliknya kesejahteraan akan terjamin. Rakyat akan merasa aman karena punya raja yang bijaksana, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, lalu tipologi yang kedua atau sistem politik yang kedua itu totaliter, menekankan pada konsensus total di dalam masyarakat. Acap kali menimbulkan konflik luar dan dalam, doktrinasi ideologi dan paksaan yang luas dan mendalam. Sistem politik komunisme dan fasisme itu yang totaliter. Totaliter ini dicontohkan seperti komunisme, fasisme. Nah, komunisme itu di Cina, dulunya di Uni Soviet yang sudah bubar, berpisah-pisah jadi beberapa negara-negara seperti halnya Rusia dan segala macam. Pemberontakan abad 20 terhadap sistem ekonomi kapital liberal. Jadi sebenarnya komunisme itu totaliter, kepemimpinan yang totaliter berdasarkan dengan indoktrinasi ideologis, karena juga menentang terhadap ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis itu yang awalnya juga bagian dari yang kaya, itu ada bahasa yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, itu yang ditentang oleh komunisme dengan cara pemerataan kekayaan. Satu istilah dan satu konsep yang sering diperjuangkan begitu. Pengaturan pemerintahan totaliter, kediktatoran mewakili kaum proletar. Ideologi komunis, doktrin Cina, Vietnam, Korea Utara, Albania, Kuba. Nah, model pemerintahannya itu dipimpin oleh satu orang yang kuat, yang totaliter, yang diktator keras dan segala macam, tetapi dalam konsep bahasanya untuk kepentingan masyarakat buruh, untuk kepentingan mewakili proletarialistik, mewakili kaum lemah dan segala macam. Sehingga sama juga di konsep tradisionalnya itu tidak ada hak milik, jadi bagi semua itu dibagi dan dikuasai oleh kekuasaan dan diberikan kepada kepentingan publik. Bagaimana kebaikan bersamanya? Sama rata, sama rasa di bidang ekonomi. Kemudian menekankan pada kemerdekaan nasional, bebas dari penindasan asing. Berupaya keras menjamin kebutuhan material, kebutuhan pokok secara merata. Kepentingan individu tunduk kepada hakikat partai, negara dan bangsa. Jadi kepentingan individu itu tunduk pada kehendak partai, dan partainya itu hanya satu partai komunis. Nah,
Ideologinya bersifat doktriner dan eskatologis. Ideologinya sebagai tujuan dan pandangan hidup seluruh penduduk. Ideologi sebagai agama politik. Jadi ideologi politik itu tidak hanya ideologi yang dianut oleh partai ya, tetapi juga yang dianut bagaimana dia bertindak, berperilaku dan segala macam. Sehingga ideologi dalam totalitarianisme itu sebagai salah satu prinsip hidup, pegangan hidup dalam berwarga negara. Hubungan kekuasaan di bawah partai tunggal, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, militer dan politik sebagai alat kekuasaan paksaan. Partai tunggal sentral diorganisasikan secara hierarki, namun kenyataannya dipimpin oleh kelompok kecil. Oke, satu partai. Legitimasi kewenangan. Kewenangan pemimpin berdasarkan perannya sebagai ideologi, penafsir dan pelaksana ideologi. Sistem. Lalu kita lanjut pada sistem yang demokratis itu. Sistem yang menghendaki keseimbangan antara konflik dan konsensus, memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan kelompok. Demokrasi menyediakan prosedur dan pengatur konflik pada penyelesaian kesepakatan. Nah, sistem demokrasi itu tentu lebih mudah kita pahami, memberikan ruang perbedaan kepada kita semua, memberikan peluang untuk berkuasa terhadap siapapun. Potensi-potensi itu juga dimiliki oleh semua orang, semua warga negara. Nah, hari ini semua negara hampir mayoritas menganut demokrasi, karena itu satu cara yang terbaik yang dilakukan oleh negara-negara. Karena juga kekuasaan dikontrol oleh kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kekuasaan dikontrol oleh publik secara langsung. Publik memiliki hak untuk memprotes, mengkritik, mengusulkan melalui kekuasaan-kekuasaan lainnya, melalui lembaga-lembaga lainnya. Dan setiap orang berpotensi berkuasa dari latar belakang apapun, dari suku manapun, selagi dia masih diakui sebagai warga dan penduduknya. Kebaikan bersama, persamaan kesempatan politik bagi setiap individu yang bebas mengejar tujuan hidup. Persamaan kesempatan ekonomi, bukan pemerataan hasil. Jadi kesempatan ekonomi, siapa yang punya semangat kerja, dia tentu mendapatkan hasil yang lebih besar. Identiti bersama, bersatu dalam perbedaan. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kalau AS Unity and Diversity, tujuan yang sama di atas tujuan individu. Berdampingan secara rukun, damai, kerjasama. Jadi tujuan ini yang juga penting untuk diperhatikan dalam kehidupan berwarga negara di sistem demokrasi itu. Tujuan yang sama di atas tujuan individu. Jadi semua tidak mengedepankan tujuan individu, tetapi tujuan bersama. Ketika tujuan individu akan dikalahkan oleh kepentingan bersama. Bagaimana cara mengalahkan? Ya diberhentikan, dikritik dan segala macam. Ketika ada penguasa yang sewenang-wenang karena kepentingan individunya, maka dikalahkan oleh kepentingan bersama, dikontrol oleh lembaga-lembaga, dihujat oleh masyarakat dan diberhentikan siapapun itu. Bahkan kita tahu anak presiden saja itu kadang kita habisi, anak menteri kita habisi, anak kepala desa kita habisi. Presiden tidak ada yang kekal, tidak ada yang seumur hidup, turunan-turunannya juga tidak ada jaminan untuk berkuasa kembali. Keterikatan terhadap subkultur akan menimbulkan benturan konflik, tetapi keterikatan pada dasar dan tujuan yang sama akan melahirkan konsensus. Tadi sudah dijelaskan. Legitimasi kewenangan, rule of law, pemilu demokratis. Jadi semua diikat oleh peraturan. Yang berkuasa, yang kekuasaan tertinggi itu yaitu dalam hukum, peraturan dan pemilu yang menentukan. Bukan, kalau tadi kan autokrasi itu yang menentukan kekeluargaan. Kalau totaliter yang menentukan itu adalah ideologis. Kemudian kalau demokrasi yang menentukan itu hukum dan pemilu. Jadi kalau mau berkuasa, bertanggunglah di pemilu. Tidak perlu di anak petani, anak dari latar belakang apapun, selagi dalam pemilu bisa diterima oleh publik, maka potensi akan menang. Sementara begitu ya. Kita lanjut nanti ke perspektif politik.
Nah, selanjutnya perspektif politik. Perspektif politik itu ada liberalisme. Teman-teman bisa cari referensi di buku-buku atau di jurnal dan bisa cek di Google juga. Apa liberalisme? Kebebasan manusia mutlak, kemajuan nation state ketika membiarkan kehidupan ekonomi dan politik secara alamiah, negara sebagai pelindung keamanan. Francis Fukuyama, liberalisme kapitalisme adalah akhir dari sejarah politik internasional dan nasional. Jadi ada tulisan Francis Fukuyama, liberalisme itu sebenarnya, nah hari ini tidak ada perspektif politik lain kecuali liberalisme, itu bahasanya Fukuyama. Tetapi sebenarnya berkembang sih paham dan perspektif dan ideologi dulu yang lain, seperti komunisme sudah mulai, walaupun komunisme gaya baru, bukan komunisme ansih gitu. Jadi liberalisme itu kebebasan mutlak ada di manusia, kebebasan berpolitik, kebebasan ekonomi. Manusia itu siapa yang punya prestasi, siapa yang punya kekuatan, siapa yang punya strategi, dia tentu yang paling bisa menguasai, dan semua berpeluang meraih kekuasaan, meraih kepentingan ekonomi, meraih kedikdayaan tanpa peduli suku, etnis, dan ideologi gitu. Liberalisme mengarahkan ke sana. Dan apa di kapitalisme? Kapitalisme lebih kepada sistem ekonomi dan sosial, kompetitif, perdagangan bebas, kesetaraan. Kapitalisme berarti paham ekonomi yang didasarkan pada penginvestasian uang dalam rangka menghasilkan. Kapitalisme pedagang, kapitalisme produksi finansial. Kemudian sosialisme, sistem ekonomi sosial versus kapitalisme. Menurut Michael Newman, sosialisme adalah ideologi yang minimal ditandai oleh komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang egalitarian, seperangkat kepercayaan bahwa orang bisa membangun sistem egalitarian alternatif yang didasarkan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Pandangan yang optimistik yang memandang manusia dan kemampuannya dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Keyakinan bahwa untuk membuat perubahan secara nyata di dunia ini melalui agen-agen yang terdiri atas mereka-mereka yang sadar. Kemudian perspektif sosialis komunis. Ideologi komunis sebagai penentang liberalisme. Kepemilikan bersama, negara harus melindungi sepenuhnya warga negara. Tadi itu juga ada sistem politik totalitarianisme, itu juga komunisme. Kemudian radikalisme, berkeyakinan punya kebenaran mutlak dalam gerakannya. Lalu nasionalisme, teori politik yang mengukuhkan prinsip-prinsip kebangsaan, kesatuan kepentingan bangsa. Jadi bangsa bergerak demi kepentingannya. Orang-orang warga negara bergerak dan berupaya bersikap berperilaku demi kepentingannya. Lalu kosmopolitanisme, kehalal milik masing-masing sementara kebenaran milik bersama. Kesalahan milik masing-masing, kebenaran sementara kebenaran milik bersama. Berjuang mencapai kebenaran dan kebaikan bersama. Lalu bagaimana yang perspektif sistem politik Pancasila atau perspektif Pancasila, itu yang menjadi perdebatan kita yang kita lanjutkan pada diskusi nanti. Baik, terima kasih. Sementara untuk materi hari ini itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.